Bab 66 Artefak Dharma dan Tubuh Intan Dharma. Jadi ini cacing Gu yang mengontrol pergerakan tubuh mayat. Song Si mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Benda ini berukuran sebesar ulat, namun bulu di tubuhnya mirip dengan tentakel mini. Agak menjijikkan. Berbalik, Song Si mengeluarkan pedang gentleman yang ditusukkan ke tanah di belakangnya dan mematahkan kepala mayat Gu biasa. Di dalam, ia menemukan serangga serupa, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan warnanya lebih putih. Mereka juga sudah mati. Apakah mereka akan mati setelah Gu Corpse dihilangkan? Song Si tampak tenggelam dalam pikirannya, tetapi bagaimana mereka menentukan lokasiku sebelumnya? Apakah aku ternoda oleh suatu aroma? Merasa makhluk ini cukup rumit, Song Si tidak membuang waktu untuk mempelajarinya. Dia berdiri dan berjalan menuju Heidusi. Dengan kekuatan formasi arai yang menutupi dirinya, Song Si berjalan ke sisinya, tapi Heidusi sepertinya tidak menyadarinya. Ada mangkuk sedekah hitam di atas kepala pihak lain, dan perisai energi melindungi mangkuk itu dengan aman. Di dalam mangkuk sedekah, sepertinya ada sesuatu yang menggeliat. Saat Song Si sedang mempertimbangkan untuk membiarkan orang ini membunuh beberapa kali, Heidusi, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membentuk segel. Mangkuk sedekah hitam tiba-tiba terbang keluar. Murid mata Song Si mengecil. Orang ini masih dapat mengetahui posisinya. Dia menekannya untuk melawan dan buru-buru menjulurkan kepalanya untuk diserang oleh artefak Dharma Heidusi. Dia harus memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk mengadili kematian. Dentang! Kepala Song Si pecah dan darah muncrat. Saat kematiannya dihancurkan oleh mangkuk sedekah, dia dikirim terbang. Esensi ini tertanam kuat di jantung. Selamat telah disebarkan oleh artefak Dharma. Fisik 3. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 2 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Kali ini, Song Si meninggal dengan sangat cepat. Dia meninggal saat dia mendarat di tanah. Artefak Dharma Heidusi, mangkuk sedekah, berkualitas tinggi, karena itu meskipun badan harta karun intan berkualitas tinggi, ia masih kalah dengan benda itu. Terlebih lagi dia tidak menggunakan energi sejati untuk melawan dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerap dampak langsungnya. Dia secara alami tidak mampu menahannya. Setelah menghancurkan kepala Song Si, artefak Dharma mangkuk sedekah perlahan ditarik kembali. Heidusi tidak berani menjangkau terlalu jauh, atau dia akan terputus dari artefak Dharma oleh kekuatan formasi arai. Astaga! Heidusi membuka matanya, aku tahu kamu ingin menyergapku, tapi aku memiliki pasukan Gu di sekitarku, yang menggemakan kehadiranmu, selama kamu mendekat, aku akan bisa merasakannya. Dia berdiri dan melihat ke mangkuk sedekah. Tidak ada darah di sana. Orang ini mungkin memiliki beberapa artefak pelindung Dharma, atau bahkan harta karun Dharma. Heidusi membukakan matanya. Pihak lain telah menangani mayat Gu berkulit besi begitu cepat tanpa dibunuh olehnya. Sepertinya dia memang cukup mampu. Dia sebenarnya tidak menyadari keberadaan orang seperti ini sebelumnya. Jika kekuatannya terus berkembang, dia akan benar-benar menjadi keberadaan yang merepotkan. Dia menatap dingin ke arah kabut putih tebal. Song Si, jangan pernah berpikir untuk menyergapku. Echoing Guku dapat menggemakan kehadiran segala sesuatu dari jarak 30 kaki di sekitarku. Selama kamu masuk, aku akan merasakannya. Pihak lain jelas tidak menganggap serius perkataannya. Segera, gemagu yang dia siapkan berfluktuasi, menandakan bahwa Song Si telah mendekat lagi. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan mangkuk sedekah dan menghantamkannya ke penyusup yang masuk. Dentang! Dengan suara teredam lainnya, mangkuk sedekah itu terbang sejauh 10 kaki. Cahayanya meredup dan bergetar serta bergoyang. Ini karena hubungan antara artefak Dharma dan pemiliknya menghilang dengan cepat. Heidusi buru-buru membentuk segel dan perlahan menariknya kembali. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menarik kembali mangkuk sedekah jauh lebih dari 3 detik. Heidusi tidak melihat noda darah apapun di sana. Dia memperlakukannya sebagai benturan artefak Dharma dan tidak terlalu mengecewakan. Song Si, yang menggunakan penutup kepala untuk memblokir artefak Dharma, berhasil mati kembali. Dari ketidakseimbangannya, sepertinya kekuatan orang ini tidak jauh berbeda dengan milikku. Dia mungkin berada di tingkat penyempurnaan Ki ke-9 hingga ketinggian. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh. Saya akan mengumpulkan banyak kematian terlebih dahulu.
Song Si melompat dan mendekati Hei Dusi lagi. Serangan yang dilakukan oleh mangkuk sedekah saat ini bersifat fisik. Rupanya ia mampu melakukan jenis serangan lain, namun untuk menghemat energi spiritual, Hei Dusi tidak mengaktifkannya. Ini memberikan kesempatan untuk membenturkan peninggalan artefak Dharma lagi. Dentang! 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 Setiap setengah menit pasti terjadi tabrakan. Namun, karena area tersebut disegel oleh kekuatan formasi arai, suara tersebut hanya menggembung di area kecil. Siklus kematian terus berlanjut. Kali ini, bahkan jika dia mati 30 kali berturut-turut, tidak ada perubahan pada kekuatannya, juga tidak ada hadiah dasar apapun. Song Si tidak terburu-buru. Dia tidak percaya bahwa sistem tidak akan mengupgrade dirinya jika dia mati berkali-kali. Saat dia menghitung jumlah kematian, Hei Dusi hampir muntah karena penggunaan kekuatan yang berlebihan. Meskipun penggunaan artefak Dharma untuk menghancurkan Song Si hanya menghabiskan sedikit energi spiritual, namun tetap saja akan sangat menguras tenaga jika dilakukan terlalu sering. Ini karena mengendalikan artefak Dharma di bawah pengaruh kekuatan formasi arai sangatlah melelahkan. Setelah 70 kali, kekuatan spiritual dan kesadaran ilahinya hampir habis. Dia tidak punya pilihan selain meminum pil mengisi ki untuk memulihkannya. Dengan energi spiritualnya yang habis, dia masih bisa mengisi pil pengisian ki untuk memulihkannya. Namun kesadaran ilahinya tidak dapat diisi ulang. Cahaya di matanya semakin redup. Itu tidak masuk akal. Orang ini juga terus mengaktifkan artefak Dharmanya untuk meluncurkan artefak Dharma saya. Bagaimana energi spiritualnya belum habis? Menatap kabut tebal, dia benar-benar ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan pihak lain. Hehe, orang ini sepertinya tidak memiliki cukup energi spiritual. Song Si bisa melihat situasi Hei Dusi dengan jelas. Dia tahu bahwa selain keterbatasan dalam membentuk segel tangan untuk meraih mantra, energi spiritual para kekuatan biasa akan mudah mengering ketika menggunakan artefak Dharma. Ketika mereka sudah tidak punya lagi energi spiritual yang tersisa, seorang penguasa murni hanya bisa mengisinya kembali dari dunia luar, tidak seperti seorang seniman bela diri yang bisa menyaring esensi dari tubuhnya untuk mengisi kembali ki aslinya. Oleh karena itu, daya tahan mereka berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini kira-kira mirip dengan penyihir dan prajurit di RPG. Karena mereka mampu memperhalus tubuh mereka, mereka akan dianggap sebagai tank dalam permainan ini. Jika seseorang keabadian dan seni bela diri, dia akan menjadi pertempuran. Jika itu adalah seorang master immortal yang menguasai body tempering, dia akan disebut tank mage. Jika seorang menguasai immortal dan seni bela diri mengembangkan body tempering, mereka akan menjadi battle tank mage dan menjadi yang terkuat di antara semuanya. Oleh karena itu, karena badan berharga berlian Song Si adalah yang terbaik dalam penyempurnaan tubuh dan ditambah dengan fakta bahwa ia mengembangkan seni abadi dan bela diri, dapat dikatakan bahwa Song Si termasuk dalam kelas terkuat. Penyihir tank tempur. Tubuh Hei Dusi sangat mirip dengan mayat Gu berkulit besi yang dia bunuh. Dia seharusnya dianggap sebagai tank mage, tapi dia juga kurang dalam aspek tertentu untuk dianggap demikian. Lakukan yang terbaik. Biarkan aku mati beberapa kali lagi. Song Si terkekeh dan terus bertani kematian. Setelah dihancurkan sampai mati sebanyak 30 kali oleh mangkuk sedekah dan saat Hei Dusi terengah-engah, sistem notifikasi muncul di telinga Song Si. Ding! Anda telah terbunuh oleh serangan fisik artefak Dharma sebanyak 200 kali. Fisik Anda telah ditingkatkan menjadi tubuh Dharma Intan tingkat rendah. Fisik Anda telah meningkat 200 poin. Kekuatan daging dan tulangmu telah meningkat 2 kali lipat. Tubuh Song Si mengalami perubahan besar. Pertama, kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah berubah menjadi arhat emas. Ketika cahaya keemasan mengembun menjadi sangat terang, itu berubah menjadi tanda emas yang muncul di hatinya. Sedikit aura suci tiba-tiba turun ke seluruh tubuhnya. Rune ini sangat misterius. Itu memancarkan yang kuat dan kuat serta misterius. Ki spiritual langit dan bumi ditertarik dan sebagian ki spiritual metalik secara otomatis berkumpul menuju rune. Berdengung. Kekosongan di Song Si berfluktuasi, dan penghalang energi emas pun lahir. Itu berkumpul di permukaan tubuh Song Si dan penghalang tambahan muncul, membuat Song Si terlihat seperti artefak Dharma humanoid khusus. Ini adalah tubuh Dharma. Kebanyakan penggarap yayasan dan seniman bela diri yang luar biasa bermimpi memiliki fisik seperti itu.
Jika mereka dapat mengolahnya, tubuh mereka akan mampu menahan serangan artefak Dharma apapun. Namun, Songsi yang telah dibangkitkan tidak terlihat senang saat melihat pemandangan ajaib ini. Ekspresinya berubah pahit, sudah berakhir, dinginnya sekarang sudah berakhir. Tiba-tiba aku menjadi begitu kuat. Bagaimana Heiduzi akan membunuhku? Dia bangkit dan mendekati Heiduzi sekali lagi. Mangkuk yang jelas jauh lebih redup dari sebelumnya pecah sekali lagi. Dengan dentang yang tajam, mangkuk sedekah memantul kembali saat mengenai Songsi. Selain dengungan di kepalanya dan beberapa helai rambut yang rontok akibat benturan, Songsi baik-baik saja. Hah, karena aku sekarang berada di level artefak yang sama. Kamu tidak bisa membunuhku hanya dengan satu pukulan. Dia menghela nafas dan membuang mangkuk sedekah itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengerahkan energi sejati di tubuhnya, lalu dia melompati dan melayangkan pukulan. Saat kabut mulai bergejolak, Heiduzi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menghindari tinju emas yang datang ke arahnya yang dilalap api. Dia tidak panik. Sebaliknya, matanya bersinar. Beraninya kamu mendekatiku? Dia senang. Tubuhnya adalah mayat Gu berkulit besi. Bukankah orang ini sedang mencari kematian dengan mendekat? Ekspresinya terkandung dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk meraih tinju Songsi. Ratakan! Di bawah kagetnya, cakarnya patah seperti kayu busuk. Dengan keras, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuh mayatku berkulit besi miliknya benar-benar hancur oleh satu pukulan dari Songsi.